Hai guys, jumpa lagi dengan channel Emak-Emak Adventure yang kali ini akan melakukan penyusuran beberapa gua di Bohorok Langkat. Karena ada satu gua yang vertikal, maka perlengkapan panjat pun untuk naik dan turun gua harus kami bawa. Kali ini aku bersama Sumut Weekend. Assalamualaikum pagi semua. Hari ini aku mau camping sama anak muda, selalu dengan anak muda. Bagaimana keseruan hari ini? Lihat aja ya. Lihat lagi siap-siap dengan perlengkapannya yang banyak banget. Perjalanan kami yang akan ditempuh kurang lebih dari 3 jam sampai di Bohorok, Kabupaten Langkat. Sedangkan untuk masuk ke destinasi guanya yang keluar masuk perkampungan dan hutan sekitar 1 jam. Perjalanan pun kami mulai dengan perasaan senang dan gembira. Apalagi cuaca pagi ini sangat cerah, seakan-akan semesta merestui. Kali ini aku berangkat bersama Febri, Wira dengan menggunakan 2 motor. Semua perlengkapan diikat di motor Wira dan satu lagi motor hanya aku dan Febri. Walaupun sempat ban motor aku di tengah jalan bocor, akhirnya kami pun sampai juga di Bohorok, Kabupaten Langkat. Mulai terlihat deretan bukitan barisan di depan kami. Febri pun mulai mengingat jalan masuk perkampungan dan dia bilang, "Kak, aku lupa loh jalannya karena terakhir 15 tahun yang lalu." Wow, 15 tahun yang lalu. Di tengah jalan kami berhenti sebentar untuk minum dan membetulkan ikatan tali karena barang mulai mau jatuh. Apalagi jalannya sangat jelek dengan barang kami ini yang sangat berat, membuat ikatannya melonggar. Keluar masuk perkampungan, keluar masuk hutan sawit, dan akhirnya kami memutuskan bertanya kalau nanti ketemu dengan orang di jalan. Jalanan semakin sempit dan mencurigakan, dan Febri bilang, "Kok tanjakan curam menuju gua nggak dapat ya, Kak?" Untung gak lama kami melihat seorang petani sedang duduk. Dan betul saja, kata bapak itu, kami sudah tersesat. Tanjakan curam itu sudah lama tidak bisa dilewati. Dan bapak itu menyarankan kami untuk balik lagi ke jalan besar dan masuk ke kampung Selayang. Febri pun bertanya dengan sangat detail dan akhirnya ketika dia yakin tempat yang dibicarakan bapak itu dia bisa tahu, akhirnya kami pun putar arah menuju jalan besar kembali. Akhirnya kami pun sampai di kampung Selayang dan ternyata mulai terlihat bukit yang terjal di depan sana. Karena perut sudah mulai keroncongan, kami pun akhirnya istirahat untuk makan siang. Dan kita membuka makanan ini, jangan lupa ini nggak boleh dibuang ya, kita kumpulkan dan bawa pulang, baru dibuang di tempat sampah atau kita bakar.
Dai nak muka tengok ya. Apa? Dai nak muka. Udah, lapar nih. aku udah tahu ini nggak bisa dilanjutkan. Lapar. Dia begadang. Masuk itu yang buat capek lah. Bawa kereta besar gua ini. Setelah makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalanan yang sekarang bukannya semakin mudah, yang ada semakin terjal dan berliku. Betul. Ya. Ini jalannya betul. Iya. Saking terjalnya, aku pun turun dari kereta karena keretanya mulai kewalahan. Akhirnya aku pun naik kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan melewati punggungan lembah dengan jalan yang berliku dan terjal ini. Iya. Lembang kan? Ketika dapat tanjakan, turun kak, teriak Feby. Dan aku pun terjatuh sambil cekikikan. Karena jalanan masih terjal, jadi aku memilih untuk jalan kaki aja sambil menunggu Wira di belakang. Jadi guys, kita tuh masuk hutan dan jalannya cukup curam untuk sampai ke Gua Sepatu Rijal. Kita nunggu motor yang masih di belakang. Terdengarkan karena jalannya memang curam banget. Oke, jadi guys, ternyata keretanya nggak sanggup nih sampai ke sana. Perjalanannya kalau naik kereta sih setengah jam, tapi akhirnya kita langsir barang-barang yang untuk turun ke guanya ya. Kalau parkir tuh gini enggak mau. Enggak ada pakai slip, enggak ada buat sleeping ke kita. Sleeping ke apa? Sleeping. Hah? Ada. Oh, plastik enggak ada. Aku plastik tenda. Aku nggak bawa. Itu kan Orang enggak tahu kayak gini. Wajah Wira tampak kelelahan. Apalagi katanya motornya udah mulai habis bensinnya. Jadi dia nggak mau untuk meneruskan perjalanan ke atas lagi. Hah? Cekit belakangan aja. Kebetulan ada petani deres yang sedang duduk di situ yang rencananya akan pulang. Kami bertanya untuk menyimpan kereta di situ malam ini. Jadi udah berapa yang sapi hilang Bang di sini? Di bawah itu ada 3 ekor. 3 ekor. Jadi ini tempat lewatnya harimau. Serem kali. Kalau malam jadi kita nggak boleh ya kemalaman di sini. Berkeliaran kali gitu. Ngeri guys. Ternyata ini tempat hilir mudiknya harimau guys. Semua perlengkapan kami bongkar dari motor dan kami susun kembali untuk dibawa masing-masing. Dan aku pun akhirnya membawa tas. Akhirnya kita sampai di sini dan motor kami tidak bisa naik. Jadi terpaksalah kami bawa beban ke atas. Kira-kira 1 jam lagi, semoga lancar aja karena ini ternyata daerah lewat harimau, sampai 3 sapi di sini udah hilang. Doakan kami semua ya. Semangat. Tak lama kami berjalan, kami bertemu dengan para petani karet yang sedang memperbaiki jalan. Mereka bertanya, kami mau kemana? Dan kami jawab, kami akan ke Gua Sepatu Rijal. Kami pun disarankan untuk mengambil kembali motornya dan dibawa ke salah satu pondok petani tersebut
yang dekat dengan gua Batu Rijal. Dan mereka pun bisa menelepon kawannya untuk membelikan 4 botol bensin. Akhirnya Wira pun mengambil motor ke bawah. Motor aku pun diambilkan sama salah seorang dari mereka. Setelah pekerjaan mereka selesai, Wira dan Febri bawa motor, sedangkan aku ikut dengan Pak Diriken dengan satu tas. Satu lagi dibawakan oleh Bang Dendi, yang pondoknya berdekatan juga dengan pondok Pak Diriken. Untung beban kami sudah berkurang banyak. Jalannya ternyata lebih parah dari sebelumnya. Naik bukit, turun bukit, dengan jalan yang sangat kecil. Tapi panjang jalan, aku disungguhi pemandangan yang menakjubkan. Akhirnya kami sampai di pondok Pak Diriken. Motor disimpan di sana dan kami memutuskan untuk ngecamp dekat sungai dan juga dekat ke pintu gua.